Shalom jemaat Tuhan, Shalom jemaat MTC. Siapa yang sepanjang minggu ini diberkati boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan semua. Walaupun pagi tadi hujan ya, dingin gitu ya. Tadi baju saya agak basah jemaat Tuhan, tapi saking semangatnya waktu cek sound udah kering. Puji Tuhan dong, tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Jadi walaupun cuacanya dingin, hati kita nggak boleh dingin, amin. Harus tetap bersemangat dan menyala kayak baju-baju kita ini tuh ya. Ini nyala semua ya. Karena mau Imlek ya. Nah jadi jemaat Tuhan kalau lihat kanan kiri ini ada angpau ya. Nah itu informasinya kosong jemaat Tuhan. Ya sekali lagi saya tegaskan itu angpaunya kosong ya. Jadi kalau mau diisi nggak apa-apa, nanti tim PW rebutan kayaknya ke sana. Oke, boleh kasih kanan kirinya salam, katakan selamat hari Minggu. Ya. Selamat hari Minggu teman-temanku, luar biasa. Amin. Oke, silakan duduk jemaat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, beribadah bersama pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur buat minggu yang luar biasa di bulan ini Tuhan. Kami berada di penghujung minggu di bulan Januari ini. Kami melihat Allah yang sama, yang menyertai kami dan memberkati kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, mencintai kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada, melihat kami sebagai biji mata-Mu Tuhan. Dan anugerah-Mu tercurah bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima. Oh Tuhan, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan. Mari dengan lembut katakan jemaat Tuhan saja. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Sekali lagi kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Kasih setia Tuhan yang dahsyat. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan
berkat-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah Ku terima. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, sempat membuatku terpesona. Oh, apa yang tak pernah kupikirkan itu yang yes God. Ini kami mau katakan Tuhan dengan segenap hati kami. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini? Terima kasih Tuhan. Oh, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang bisa kami lakukan Tuhan, memuji Engkau, bersyukur. Dan kami umat-Mu di tempat ini bersepakat dan siap untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Siap menyembah Tuhan? Siap menyembah Tuhan? Masih belum sepakat? Siap menyembah Tuhan? Woo! Yes God. Come on, here we go. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau, karena di dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Sama-sama tepuk tangan, here we go. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus.
Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama siapa jemaat Tuhan? Masih semangat menyembah Tuhan, amin. Di dalam nama Yesus ada kemenangan, ada sukacita, ada pengharapan, ada kekuatan. Here we go, katakan sama-sama, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita katakan, aku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Jemaat MTC kata hey. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Di dalam peperangan. Saya percaya kita bisa lebih dahsyat dari ini, amin. Sekali lagi, jemaat Tuhan katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Ku menang. Oh, haleluya, haleluya. Ku menang. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kemenangan kepada umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Berikan sorak-sorai dahsyat bagi Allah kita. Masih semangat menyembah Tuhan, amin. Baiklah, kita akan terbang bersama Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Boleh sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terbang bersama kami dan menggenggam kami Tuhan. Hey, hey, hey. Dengan segenap hati kita katakan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Sama-sama meloncat bagi Allah kita katakan, oh, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Oh, oh. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami mau katakan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan, beri kekuatan baru hidup. Ku kan terbang
Sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Musik penyembah Tuhan, come on. Yes God, haleluya. Tinggi di awan bersamamu, oh, oh. Sama-sama katakan hingau sebab firman-Mu, oh. Teguh menopangkan nama di dalam siapa? Sekali lagi kita katakan. Terima kasih Tuhan. Hey, hey, hey. Thank you God. Woo. Saudara bersuka cita, amin. Yes God. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang setia. Karena Engkau Allah yang selalu ada. Engkau Immanuel, Engkau hadir di setiap langkah kehidupan kami. Engkau yang memulai hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, sehingga kami ada sampai detik ini. Yes. Yesus, Kau telah segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tangan-Mu, perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang setia, agar indah bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku seru
telah memulai karya-Mu Tuhan. Karya yang mulia dalamku. Kau bahkan berikan hidup-Mu. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan sebab hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan sebab hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, kami sembah nama-Mu. Kami sanjung Engkau Tuhan. Terima kasih, kami sembahkan. Sekarang yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan sebab hidupku agar indah bagimu. Tetap hatimu katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan sebab hidupku. Yes God, kami mau sembah Kau Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah
yang layak, hanya Yesus yang layak. Tiada nama lain, tiada nama lain. Kami sembah Kau, kami puji nama-Mu, Haleluya. Tiada nama lain, kami masyurkan hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu. Kami masyurkan Yesus, Raja segala raja. Engkau bertata, biar yang bernafas puji. Yes God, kami bersyukur. Thank you Lord. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh berada di tempat ini untuk menyerukan nama-Mu Tuhan. Mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak pernah akan bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya pujian kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai peser roh Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan-Mu, isi hati-Mu, firman itu boleh jatuh di setiap hati kami Tuhan. Dan kami boleh hidup semakin serupa dengan Engkau, menyenangkan Engkau, memenuhi panggilan-Mu di dalam setiap diri kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom, selamat pagi, apa kabar? Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu-minggu yang silam boleh lambaikan tangannya. Dia Allah yang setia, dia Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia Allah yang akan tetap bertanggung jawab dengan setiap janjinya. Bahwa memang acap kali mungkin kita tidak setia, tapi dia tidak pernah sekalipun tidak setia. Karena Allah yang kita sembah memiliki sifat penuh kasih dan penuh kesetiaan. Karena itu beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Allah yang kita sembah yang hadir pagi hari ini, yang berkenan untuk menjamah dan menolong setiap kita. Mungkin dalam masa-masa yang tidak mudah, yang mungkin sementara terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tapi percayalah bahwa kita tidak perlu untuk berpikir putus asa apalagi menyerah. Karena dia Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita ada di minggu terakhir dari bulan Januari. Dan tema kita hari ini adalah His Faithfulness. Atau dia Allah yang penuh dengan kesetiaan. Dan sepanjang bulan ini kita belajar dari Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ayat 31. Di mana di sana kita mempelajari dan mengenal Allah kita dalam 4 sifat. Yang pertama, minggu pertama kita belajar tentang bagaimana Allah yang penuh dengan kuasanya. Minggu yang kedua kita belajar tentang bagaimana Allah yang penuh dengan hikmatnya. Dan minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kasih. Dan hari ini, di penghujung dari Januari ini kita akan mengenal Allah dari sisi yang lain. Yakni dia Allah yang penuh dengan kasih dan setia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pikir setiap kita pasti pernah melihat orang ini. Namanya Nick Vujicic, seorang pemberita Injil dari Australia.
Dan sekarang tinggal di California, Amerika Serikat, saudaraku. Sejak dilahirkan 42 tahun yang lalu, Nick adalah seorang penyandang tetra amelia syndrome. Dan artinya ia dilahirkan tanpa tangan dan kaki. Ibunya bahkan sangat terkejut, sehingga bahkan tidak mau memegang bayinya. Shock. Sementara papanya Nick adalah seorang gembala sidang. Seorang pendeta, saudaraku, di Melbourne, Australia. Dan mereka harus bergumul. Kenapa? Kok Tuhan mengizinkan ini mereka alami? Mereka adalah orang-orang yang taat, mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi ketika hal ini terjadi atas hidup mereka, mereka pun tidak pernah siap. Dan saya pikir hal yang sama pun kalau terjadi atas kita, tidak ada di antara kita yang pernah siap. Manakala hal yang tidak pernah kita rancangkan, tiba-tiba bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu juga yang dialami oleh ayah dan ibu dari Nick, yakni Boris Fujisik dan istrinya. Mereka bergumul dan bertanya, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Namun kemudian sesudah mereka melewati berbagai macam pergumulan, dalam batin mereka yang begitu berat, akhirnya lambat laun mereka mulai pulih dan mereka mulai berdamai dengan situasi dan keadaan. Dan saudara-saudara, sesudah itu dalam kasih, mereka menerima Nick sebagai buah hati mereka, sebagai anak yang memang Tuhan kasih dan titipkan bagi mereka. Mereka terima dengan penuh kasih dan sayang. Mereka membesarkan Nick. Dan kemudian ibunya bilang, Nick, kamu adalah anak yang luar biasa. Tatapan mata itu sangat ramah. Tatapan matamu itu tatapan mata yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Yang sehat sekalipun. Dan kemudian akhirnya Nick dibesarkan dalam kasih. Dan sampai pada tiba waktunya dia di sekolah. Dan saat dia di sekolah ternyata saudara, yang namanya anak-anak kecil mereka tidak mengerti. Anak ini mengalami bullying, saudara. Tiap hari dia mengalami yang namanya diejek. Dan bahkan dia akhirnya berulang kali mencoba membunuh dirinya. Sempat dia ingin untuk menenggelamkan dirinya saat dia mandi di bak mandi. Namun Tuhan tidak izinkan dia untuk mati, saudara-saudara. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Kenapa yang lain lahir dengan tubuh yang sempurna, kenapa aku kok enggak? Dia protes sama Tuhan, saudara-saudara. Dia bergumul berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi saudara-saudari, Boris dan istrinya, ayah dan ibu dari Nick ini, penuh dengan kasih. Setiap hari selalu mereka mengatakan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Engkau spesial. Engkau mungkin memang enggak sempurna seperti kebanyakan anak yang lain. Tapi sesungguhnya di mata Tuhan, kita semua sama. Dan akhirnya pada umur makin besar saudaraku, akhirnya Nick mengalami yang namanya kasih Tuhan. Nick mulai menyadari saudara-saudara bahwa dia pun layak untuk dipakai oleh Tuhan. Dan akhirnya pada usia 17 tahun, Nick mulai berbicara di depan umum. Di sekolah-sekolah, di gereja-gereja. Bahkan sekalipun keadaan jasmaniahnya demikian. Namun justru keadaan jasmaniahnya yang terbatas itu, Tuhan pakai dia untuk membawa inspirasi kepada remaja-remaja yang krisis identitas. Anak-anak muda yang mungkin tidak kurang percaya diri dan sebagainya, minder dan sebagainya. Dan akhirnya saudara-saudari, hari ini Nick bahkan dikaruniai oleh seorang istri dan punya anak. Saudara. Dan pernikahannya itu diliput di berbagai media. Dan disiarkan di berbagai media. Untuk menunjukkan saudaraku, bahwa memang kadang-kadang kita tidak bisa memilih apa yang kita alami. Namun Tuhan hadir di dalamnya. Tuhan yang penuh kasih setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Itu Allah yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kalau mungkin pagi hari ini kau datang dengan segala pergumulan. Kau datang dengan penuh beban. Saya mau kasih tahu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan juga selalu hadir, memberi kekuatan. Bahkan dia menawarkan dirinya untuk memberikan kekuatan yang baru kepada mereka yang lelah. Dan kepada mereka yang letih lesu.
Sehingga akhirnya saudaraku, kemudian Nick dalam bukunya yang tadi itu, dia mengatakan no matter who you are, no matter what you are going to, God knows it. He is with you. He is going to pull you through. Tidak peduli siapapun dirimu. Tidak peduli apapun yang sedang engkau alami. Tuhan mengetahuinya. Dia bersamamu saudara. Dia akan menarik, mengangkat, atau menolong dirimu dalam melewati semuanya itu. Itu yang dikatakan oleh orang yang lahir tidak sempurna. Jika demikian kita yang sempurna pagi hari ini yang hadir di sini. Kalau engkau terpuruk dan engkau berpikir bahwa Allah tidak peduli engkau keliru saudara. Allah yang kita sembah. Allah yang penuh dengan kasih setia. Allah yang akan terus hadir saudara. Bahkan dalam masa-masa engkau terpuruk di titik nol sekalipun. Bahkan mungkin di bawah titik nol. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itulah Allah yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Karena itu izinkan saya ajak kita, mari kita bangkit berdiri. Saya ajak kita bangkit berdiri sekali lagi. Dan mari kita mau beri kemuliaan kepada Allah yang penuh dengan kasih setia seperti itu saudara. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan. Allah yang selalu bertanggung jawab saudaraku. Itulah Allah yang hadir di sini. Allah yang akan menyertai engkau sepanjang tahun 2025 ini. Allah itulah yang akan menolong engkau. Allah itu akan menarik engkau dari kedalaman di mana engkau terpuruk. Akan mengangkat engkau, memulihkan engkau. Dan hidupmu tahun ini akan penuh dengan kemenangan. Kemuliaannya akan tercurah atas hidup saudara-saudari. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka betul apa yang dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 9. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dari ayat ini kita akhirnya temukan bahwa di tengah masa yang sukar, kesetiaan Tuhan senantiasa dapat kita andalkan. Amin. Kesetiaan Tuhan senantiasa dapat kita andalkan saudara-saudara. Manusia memang mungkin setia, kadang-kadang ada musim di mana dia mungkin tidak setia. Ada saat di mana mungkin dia jauh. Ada saat di mana mungkin dia meninggalkan penciptanya. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Allah yang memulihkan Nick Fujisik. Allah yang sama juga akan memulihkan keadaan saudara pada hari ini. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya benar. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-30 dan 31. Dikatakan orang-orang muda menjadi letih lesu. Dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada kata tetapi yang sengaja saya highlight warna berbeda. Untuk menunjukkan bahwa adanya sebuah paradoks. Ketika orang berada dalam level yang down. Yang mungkin dia lagi terpuruk. Di mana dia mungkin lagi mengalami kelelahan, keletihan. Karena pergumulan, karena kesukaran. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Yang karena ketidaktaatannya mereka dibuang ke Babel. Jauh dari tanah Israel. Di sana mereka berhari-hari menunggu kapan waktu pemulihan itu datang. Kapan pertolongan Tuhan itu datang. Dan dalam saat-saat mereka menanti-nantikan itu. Mereka lelah, mereka lesu, mereka capek. Capek bukan hanya fisik, tapi capek jiwanya. Capek mentalnya. Kenapa? Karena kapan pertolongan itu datang? Namun saudara-saudari, dalam ayat 31 dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan adalah hasrat atau keinginan yang kuat untuk punya relasi yang akrab dengan Allah. Hasrat tersebut diwujudkan dalam tindakan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah yang kodrat atau sifatnya yang sangat mulia itu. Menanti-nantikan Tuhan artinya memiliki, berupaya, menyediakan waktu secara sengaja. Bukan karena mood. Oh lagi gak pengen doa, ya gak usah doa dulu. Oh lagi gak pengen ibadah, nanti aja. Bukan seperti itu.
Aku lagi nggak enak. Apalagi kalau misalnya wanita itu kan sindromnya tuh ada tuh 28 sampai 30 hari itu. Kalau saat-saat seperti itu jangan terlalu, para bapak-bapak, khususnya yang sudah menikah, jangan terlalu bikin tambah beban masalahnya dia. Karena tanpa ada masalah pun dia sudah punya masalah. Dan siap-siap engkau juga akan punya masalah. Yang wanita, yang merasa wanita pasti setuju itu. Mulai bisik-bisik. Itu kan. Nah, tuh dengar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak tergantung mood. Itu adalah pilihan, keputusan yang harus diambil. Yakni menanti-nantikan Sang Pencipta every time, every day. Hasrat untuk akrab dengan Allah itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, dari teks yang kita sudah baca ini, dari sana paling tidak kita menemukan wujud dari kesetiaan Tuhan kepada umatnya dalam beberapa hal penting. Jika Allah itu Allah yang penuh kasih setia, maka mestinya kesetiaan Allah itu diwujudkan. Yang pertama adalah memberi pengharapan bagi umatnya. Amin. Memberi pengharapan bagi umatnya, saudara. Itu yang kita temukan dalam ayat 29 yang kita baca barusan. Dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya, saudara-saudara. Itulah janjinya. Memberi pengharapan bagi umatnya, saudara-saudara. Pada 7 Desember 1988 di Armenia, waktu itu adalah bagian dari Uni Soviet. Di satu kota namanya Spitak, terjadi gempa bumi yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan setara dengan 10 bom nuklir yang meluluhlantakkan 2 kota besar pada saat Perang Dunia Kedua, yakni Hiroshima dan Nagasaki. Meluluhlantakkan kota Spitak di Armenia. Dan di tengah-tengah kekacauan, tangis, histeris, ada satu keluarga. Keluarga itu adalah Samuel dan suaminya kalau nggak salah Michelle. Memiliki putra namanya Arman. Setiap pagi sebelum Arman pamit ke sekolah, selalu didoakan oleh orang tuanya. Dan papanya selalu ngomong, nak, papa pastikan kalau engkau apapun, dimanapun, kalau engkau lagi mengalami pergumulan dan permasalahan, saya akan ada di situ untuk hadir untuk menolong engkau. Dan karena gempa bumi itu terjadi pada siang, sekitar jam 11.40. Dan itu adalah jam sekolah. Maka korban yang jatuh itu kisaran 25.000 sampai 50.000 jiwa. 2/3 diantaranya adalah anak-anak sekolah. Melihat goncangan gempa yang begitu luar biasa, Samuel ingat bersama istrinya yang selamat. Langsung mereka lari ke sekolah tempat putranya Arman bersekolah. Dan ketika dia sampai di sana, dia melihat sekolahnya, gedungnya luluh lantak, rata dengan tanah. Terpaku melihat, tidak ada lagi harapan. Arman mungkin saja tertimbun dan mungkin saja sudah meninggal dunia di balik reruntuhan itu. Dan kemudian saudaraku, setelah dia terpaku dan perasaan emosional yang begitu luar biasa melanda hidupnya. Dan tiba-tiba kemudian dia mulai berjuang. Dia mulai sendiri dengan tangannya. Dia bongkar setiap reruntuhan. Yang tentu kekuatan manusia tidak mungkin, harus pakai alat berat. Orang-orang mulai datang berduyun-duyun. Orang tua yang mana putra-putrinya sekolah di situ mulai datang berbondong-bondong. Dan kemudian mulai menggali reruntuhan. Dan setelah 36 jam. Di balik reruntuhan tiba-tiba ada satu suara yang sayup-sayup. Dari balik reruntuhan. Dia bilang, Papa. Mendengar suara itu. Samuel tahu. Ini suara anaknya.
kemudian saudaraku, mereka berjuang sampai akhirnya Arman dan 13 temannya berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup dari balik reruntuhan sekolah itu. Dan setelah diselamatkan kemudian berbagai macam media datang meliput dan menanya kepada Samuel, papa dari Arman. Apa? Dianggap sebagai pahlawan pada saat itu. Dan kemudian dia hanya jawab dengan sekilas. Dia bilang, aku bukan pahlawan. Aku hanya menjalankan fungsiku sebagai seorang ayah yang pernah berjanji kepada anakku bahwa kalau engkau terpuruk, kalau engkau lagi susah, aku pastikan aku akan ada di situ untuk menolong engkau. Saudara-saudari, berkat perkataan papanya itu, Arman memotivasi teman-temannya 13 anak itu. Hei, kalian jangan takut. Kalian jangan putus asa. Papaku berjanji kepadaku bahwa aku akan diselamatkan oleh papaku. Di balik reruntuhan tidak ada harapan itulah. Berkat perkataan dari papanya, Arman dan 13 temannya hidup bertahan dapat keluar dari balik reruntuhan. Selamat saudara-saudara. Saudara-saudari, itulah seorang ayah. Yang hadir pagi hari ini dia bukan hanya seorang ayah. Dia Bapa yang maha baik. Dia Bapa yang setia. Dia akan memberikan pengharapan kepada setiap kita. Kalau engkau lelah, engkau letih dan lesu, saya beritahukan, sekian ribu tahun kemudian datang sang anak manusia. Dan dalam pengajarannya, dia membuka tangannya. Dan dia berkatakan, marilah kepadaku, kamu yang berbeban berat, letih dan lesu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu ada dalam diri Yesus, Sang Juru Selamat saudara dan saya. Dan dia melakukan itu di salib itu saudara-saudara. Supaya hari ini engkau punya pengharapan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus saudara-saudara. Jadi benar saudaraku, kesetiaan Tuhan kepada umatnya dan firman-Nya memberi pengharapan. Sehingga umatnya tidak perlu berputus asa. Tidak perlu berputus asa saudara. Itu yang dikatakan ayat 31. Tapi orang menanti-nantikan Tuhan. Mendapat saudara, mendapat. Kalau engkau menantikan Tuhan engkau dapat. Tapi engkau jarang menantikan Tuhan, engkau tidak dapat apapun. Yang engkau dapat adalah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, overthinking dan bla 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 seterusnya. Karena ketika engkau tidak menantikan Sang Pencipta, maka yang datang bukan Sang Pencipta. Yang datang sosok yang lain. Yang membisikkan info-info negatif. Mengintimidasi engkau. Melemahkan semangatmu. Bahkan mungkin orang-orang sekitarmu. Justru engkau lagi terpuruk, bukan beri support. Sebaliknya mereka mungkin, nah itu upah dosa. Engkau dihakimi. Bahkan mungkin engkau ditinggalkan. Engkau mungkin dijauhi. Pagi hari ini, dia Bapa tidak pernah menjauh dari umatnya. Umatnya menjauh dari dirinya. Dalam kesetiaannya dia datang. Meninggalkan surganya yang mulia. Untuk mencari Anda dan saya. Itulah bukti kesetiaan Tuhan. Seperti Samuel datang mencari Arman yang tertimbun. Demikian pula dia datang. Bahkan salib itu harga yang harus dia bayar. Itu pun tidak masalah bagi dia. Dia bayar semua itu. Supaya hari ini engkau punya pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepanjang tahun 2020 ini. Yang kedua saudara. Membuka masa depan baru bagi umatnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir ini menjadi sangat penting saudaraku. Dalam ayat yang ke-30-31. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayap. Dalam kasih setianya. Walaupun umatnya tidak setia. Dan harus terbuang dari negerinya. Ke tempat yang bukan budayanya. Dan di sana mereka justru menemukan Allah-Allah asing. Bukan Allah yang selama ini mereka sembah. Allah mengizinkan itu terjadi. Namun bukan berarti Allah meninggalkan umatnya di Babel. Tidak. Itulah karyanya.
bagian dari pendisiplinan Allah bagi anak-anaknya yang mungkin kadang nakal. Orang tua di sini, kalau anakmu nakal, kasih nggak disiplin? Halo? Yang tidak pernah mendisiplin anaknya? Oh, tidak ada. Pernah didisiplin anak-anaknya? Anak-anak yang merasa anak-anak, enak nggak didisiplin? Halo? Atau yang sudah pernah jadi anak-anak? Enak nggak didisiplin? Ayo jawab jujur. Yang namanya disiplin gak enak. Saya pernah didisiplin. Orang tua saya sudah lama meninggal. Jadi saya harus ikut kakak saya nomor 3. Saudara-saudara, karena dalam kemiskinan kami gak punya TV. Dan harus numpang nonton di rumah tetangga. Dan karena filmnya tayangnya jam 9.30 Wita, maka selesainya jam 12. Waktu saya pulang, kamar saya kan di luar, saudara. Jadi ada pelataran, sampingnya ada kamar. Terus baru masuk ruang utama. Saya bawa kunci, saudara. Tapi pakai gembok slot gitu. Wah, santai aja. Jam 12 pulang rumah. Sambil bersiul-siul, selesaikan puas nonton film. Pas sampai keluar kunci. Kan pelan-pelan kan. Pelan-pelan. Supaya gak kedengaran. Beda. Salah nih. Ya, lain slotnya nih. Beda saudara. Malam itu saudara, saya tidur di teras. Kan kalau di iklan-iklan kan dikasih bantal, selimut sama obat nyamuk. Ini enggak dikasih saudara. Semalam-malaman. Saya di teras saudara. Didisiplin. Itu saya jengkelnya minta ampun. Saya marah. Kalau bisa diizinkan ku bakar ini rumah saudara. Cuma naluri penjahatnya itu tidak sebesar tadi itu. Ya, karena memang mungkin mau disiapkan jadi pendeta kayaknya. Besok pagi, kakak saya bangun sama istri sama anak. Mereka biasa-biasa saja. Mereka lihat saya, mereka nggak punya rasa berdosa, saudara. Saya lihat mereka kalau bisa, ini anak kecil, rasanya ku smackdown. Tapi kan nggak mungkin, mereka yang pelihara saya, saudara. Rasanya tuh nggak karu-karuan di disiplin Tuhan. Saya yakin itu juga yang dialami oleh umatnya saat di Tanah Babel. Tidak nyaman. Dalam menjalani proses dan pendisiplinan itu, janji Tuhan ini datang. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini burung Raja Wali. Saudara. Dan burung Raja Wali ini punya keistimewaan dibanding semua unggas lainnya. Karena burung ini setiap tahun itu selalu ganti bulunya. Ada sekitar 7.000 atau 70.000 bulu dari setiap ekor Raja Wali. Dan setiap tahun, setiap bulunya pasti baru. Itulah sebabnya dia ini jadi kayak muda terus. Ya. Hebatnya Raja Wali ini. Makanya kemudian Alkitab memakai metafora Raja Wali. Ku kan terbang seperti burung Raja Wali. Ya karena bulunya. Bukan berarti gugurnya sekaligus seperti kita ke tempat potong rambut tuh apa namanya. Ya begitu. Langsung digundulin. Enggak. Tiap hari dia tuh keluar. Sehingga bulu yang ada hari ini. Itu bukan bulu yang tahun lalu. Dan nanti tahun depan bulu yang ada hari ini, itu sudah gak ada. Itu selalu bulu yang baru. Maka kemudian Alkitab memakai dengan kekuatan sayapnya seperti burung Raja Wali. Saudara. Saya pikir ini sebuah kebenaran yang luar biasa. Mengingatkan kita saudaraku, bahwa ternyata ada 3 macam usia hidup manusia. Yang pertama itu usia kronologis. Jadi kalau Anda lahir tahun 80 maka sekarang ya umur Anda ya sekian. Ya. Kalau Anda lahir tahun 94 ya hari ini Anda masuk
umur 31. Ya kurang lebih seperti itu. Itu usia kronologis. Jadi lahir tahun sekian, sekarang umur sekian. Namun bukan hanya usia kronologis, tapi juga ada usia biologis. Apa itu usia biologis? Usia biologis adalah orang yang mungkin umurnya sudah 65 tahun. Tapi karena pola hidupnya sehat, makan yang sehat, istirahat yang teratur. Dan kemudian emosinya juga sehat dijaga. Maka kemudian walaupun umur 65 tahun kelihatan seperti baru 30 tahun. Dan salah satunya yang sementara ada di sini. Loh, Anda kok tertawa? Apa yang salah? Salah satunya ada di sini. Ya cari aja siapa. Jadi artinya pola hidup sehat itu kemudian walaupun usia biologisnya, kronologisnya itu sekian. Namun usia biologisnya masih segar bugar. Bahkan kemarin saya lihat ada salah satu nenek yang umurnya sudah 100 sekian tahun. Namun kalau dance, yang kalah, yang muda-muda saudaraku. Badannya masih langsing saudara. Daripada saya sekarang langsung. Saudara-saudari, usia biologis. Tapi yang ketiga, usia psikologis. Ya. Apa itu usia psikologis? Mungkin umurnya 80 tahun. Namun semangatnya seperti orang berumur 40 tahun. Itu usia psikologis. Dan itu yang dikatakan oleh Kaleb. Bahwa aku hari ini umurku 80 tahun. Namun semangatku, kasihku sama Tuhan tidak pernah berubah. 40 tahun yang lalu. Dan sekarang 40 tahun kemudian. Kaleb yang semangat 40 tahun yang silam. Kaleb yang sama tetap mengasihi Yesus. Kaleb yang sama 40 tahun yang lalu melayani Tuhan. Kaleb yang sama sekarang 40 tahun tetap melayani Tuhan. Kaleb yang setia berdoa 40 tahun yang silam. Kaleb yang sama hari ini tetap berdoa. Tetap setia sama Tuhan. Jadi kalau Anda berpikir untuk pensiun pelayanan, pikir ulang. Maka kemudian muncul yang namanya perkataan, menyala abangku. Orang dunia aja tahu menyala abangku. Anak Tuhan MDC masa nggak ngerti itu. Usia psikologis. Semangatnya tetap berkobar-kobar. Di tengah kesukaran, tengah kesulitan. Dibuang dari jauh, lagi diproses, lagi didisiplin. Tetap percaya Allahnya Allah yang setia. Itulah Allah yang hadir pagi hari ini tentang kita. Karena itu, ayo colek kanan kirimu. Semangat abangku. Wah. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ayo melayani. Ayo ngomong, ayo sama-sama kita melayani. Yuk, ayo ngomong. Ayo kita melayani. Nanti para aser tolong siapin pulpen, bikin daftarnya mau melayani. Tapi nanti melayani apa itu nanti kita proses. Ya, jangan aku mau jadi seperti Kyle yang bisa main bass, yang bisa nyanyi, yang bisa bikin lagu, yang bisa mimpin pujian. Ganteng lagi. Kyle, nanti traktir ya. Terus, ayo coba do re mi fa sol, do re mi fa sol. Hah? Bisa dibayangkan kalau Anda nyanyi do re mi fa sol aja sampai si do itu nadanya sama. Kalau Anda berdiri di sini pujian, yang nangis jemaatnya. Bahkan Tuhan pun bisa termangu-mangu. Para malaikatnya kabur, saudara. Artinya setiap kita harus melayani sesuai dengan kapasitas kita. Amin.
Nah, tapi yang paling penting aku mau melayani, nggak pensiun, amin. Nah itu, saudara. Hari ini adalah hari comeback. Kalian yang sudah sekian bulan tidak mimpi pujian, mimpi pujian lagi. Tahu kenapa? Karena kita punya full time baru. Itu yang main gitar di situ, yang main gitar. Yang main gitar. Main keyboard kita, saudara. Jadi, ayo. Kerinduanku adalah usia kita bertambah. Tapi usia psikologis. Tetap bersemangat. Tetap setia. Tetap mengasihi Tuhan. Semangatnya tidak pudar. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan, saudara-saudara. Yang terakhir, saudara. Kesetiaannya dapat diandalkan. Hal tersebut sebagaimana ditulis dalam ayat 28 dan 29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terselami apa? Pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir ini memang ayat-ayat yang luar biasa. Ya. Kesetiaan Tuhan tidak terpengaruh hanya karena kita lagi mengalami masa-masa yang sulit. Kalau Anda mungkin lagi mengalami kesukaran dalam hal finansial. Kesukaran dalam hal kesehatan. Kesukaran dalam bisnis. Bukan berarti Allah enggak setia dalam hidup saudara. Kalau satu kali saja Allah yang kita sembah tidak setia. Maka saya mau beritahukan. Dia downgrade bukan lagi Allah. Dan tidak mungkin karena dia maha hadir. Dia maha setia. Dia maha kasih, maha hikmat. Dan maha kuasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya pikir kesetiaannya dapat diandalkan. Dan itu yang dikatakan saudaraku. Di dalam Yeremia 29 ayat 10 sampai 11. Ayat 11 kita tahu semua. Sebab rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Saya enggak, karena ayat 11 Anda sudah hafal. Namun Anda tahu, saat ngomong ayat 11 itu, umat Tuhan lagi di mana? Lagi di pembuangan. Lagi susah hidupnya. Namun dalam keadaan susah itu janji Tuhan dan kesetiaan Tuhan menjadi sandaran hidup dari umatnya yang lagi terbuang. Ini kerennya Allah kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau dalam Yeremia 29 ayat 10 sampai 11. Itu bangsa itu lagi terbuang. Namun di tengah-tengah penderitaan mereka. Mereka tetap bersandar kepada janji dan kesetiaannya. Kalau hari ini kau sementara berada dalam situasi yang sama. Tetaplah jadikan janji dan Tuhan itu sebagai sandaran hidup. Amin. Jangan bersandar kepada hal yang rapuh. Jangan bersandar kepada pengalaman. Jangan bersandar kepada kepandaian. Jangan bersandar kepada hal-hal yang sifatnya fana. Bersandarlah kepada kekuatan yang tak terbatas. Dan itu hanya dimungkinkan kalau engkau bersandar kepada Allah yang hidup. Amin. Kalau engkau bersandar kepada hartamu, saya beritahukan, hanya dalam sekejap seperti kebakaran di LA. Rumah dan harga jutaan dolar kalau di kurs. Itu bisa puluhan sampai ratusan miliar. Habis ludas. Itu untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa kita pegang. Bahkan harta yang melimpah pun hanya dalam sekejap bisa habis. Namun Allah itu Alfa dan Omega. Tidak akan pernah lalai dalam hidup kita. Jadikan dia sebagai sandaran hidupmu.
Bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan berarti kita nggak boleh punya uang, boleh. Bukan berarti kita nggak boleh punya tabungan, deposit, boleh. Kalau Anda nggak punya uang gimana mau pekerjaan Tuhan di sini bisa disupport? Ya, karena kita duduk di sini setiap menit dihitung rupiahnya. Tuh lihat tuh 5 rupiah, 10 rupiah, 100 rupiah. Kan AC segala macam, kan semua itu kan kita harus bayar kan. Artinya bukan berarti nggak boleh kaya, bukan berarti nggak boleh punya uang, bukan. Yang salah adalah ketika engkau jadikan semua itu sebagai sandaran hidup. Itu yang keliru. Jadikan Tuhan sebagai sandaran hidupmu. Amin. Engkau tidak pernah kecewa. Engkau akan dipulihkan tepat pada waktunya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya saudara-saudari. Digenapi dan dibuktikan dalam sejarah. Ditulis dalam Esra 1 ayat 1-3. Pada saat itu Kores mengeluarkan perintah untuk seluruh orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Dan kemudian ada artefak namanya silinder Kores yang usianya 2500 tahun. Itu disimpan di British Museum London. Ada sampai sekarang. Untuk menunjukkan bahwa Allah yang kau jadikan sandaran hidup, Allah yang bisa dibuktikan dalam sejarah. Allah yang bukan seperti dewa-dewa yang konon kabarnya. Tidak, dia Allah yang nyata, saudara-saudari. Amin. Karena itu kita bersyukur punya Allah yang demikian. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang kesetiaan Tuhan yang dapat kita andalkan. Itu dapat terlihat daripada seekor anjing jenis terrier yang bernama Vinay. Yang dengan setia telah mendampingi jasad tuannya yang tewas ketika melakukan pendakian gunung di daerah Colorado, Amerika Serikat. Itu yang ditulis di dalam salah satu media pada Agustus tahun 2023. Nama orang itu adalah Rich Moore. Umurnya 70-an tahun. Seorang warga Colorado. Melakukan perjalanan guna mendaki pegunungan San Juan yang terletak tidak jauh dari tempat di mana dia tinggal. Yang mendaki seorang diri, saudara. Namun Rich Moore tidak pernah kembali ke rumahnya. Ia hilang dalam pendakian tersebut. Selama berbulan-bulan, polisi maupun tim SAR telah berusaha mencari Rich Moore. Namun mereka tak kunjung menemukannya. Sampai 3,5 bulan kemudian, pada 30 Oktober 2023, seorang pemburu menemukan jenazah Rich Moore di dasar sebuah jurang yang sangat curam. Dan yang luar biasa, anjingnya jenis terrier namanya Vina ini ada di samping jenazah tuannya. Memang anjing ini salah satu ras anjing paling setia. Bingung para tim SAR. Kok anjing ini bisa bertahan hidup? Rupanya tidak jauh dari situ ada sungai kecil. Dan saat pencarian mereka menemukan binatang-binatang kecil. Rupanya itu juga yang anjing si Vina ini berburu mencari makanan. Dan sembari dia tetap tidak meninggalkan jasad tuannya. Dan akhirnya jasadnya diambil oleh tim SAR. Dan anjing ini diambil oleh pemerintah setempat. Dijadikan sebagai seekor anjing yang menginspirasi manusia. Bayangkan. Anjing bisa menginspirasi manusia. Sudah mati aja gak ditinggalin. Ini masih hidup aja sudah ditinggalkan. Belajarlah pada Vine. Mohon maaf kalau ada yang namanya Vini di situ atau siapakah. Setia, saudara. Saya memberitahukan, Allah yang sama ada di tengah kita. Dia setia. Amin. Dia dapat kita andalkan. Karena itu saya sampai pada penutup. Berdasarkan Yesaya 40, 28, 31. Dari sana kita mempelajari 4 sifat. Kuasanya, hikmatnya, kasihnya, kesetiaannya. Relasi yang akrab dengan Tuhan akan membawa perubahan pola pikir, karakter,
dan perilaku kita makin serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya jika kita terus menanti-nantikan Tuhan sepanjang tahun ini, hidup kita tidak akan mengalami level down. Maupun dalam situasi, kondisi mungkin kita lagi level yang bawah. Namun usia psikologis kita tetap level up. Tetap berkobar-kobar. Tetap semangat. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Para pelayan saya ajak untuk maju ke depan. Dan kita akan naikkan satu lagu yang terakhir sebelum firman kita nyanyikan tadi. Dia yang sudah memulai, dia akan terus melanjutkannya. Sampai semua maksud dan rencananya itu terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Yesus, kau telah memulai dalam kehidupan kami. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Mari kita berdiri. Kita mau katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, lagu ini mengatakan bahwa Dia sudah memulai. Apa yang sudah Dia mulai dalam hidup saudara? Dia bukan Allah yang memulai, hanya bisa memulai, tapi gak bisa mengakhiri. Itu bukan Allah yang kita sembah. Namun kadang-kadang karena kedagingan kita, karena kekerasan hati kita, kita gak mau diproses, gak mau dibentuk, sehingga mungkin saja kita lari atau menjauhi proses itu. Namun saya beritahukan, kalau pagi hari ini engkau sementara berada di situ, ayo izinkan Dia menyelesaikan karyanya. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya
agendanya dia adalah menjadikan hidup setiap kita Amin. menurut gambarnya. Ya. Bukan menurut gambarmu. Yes. Karena gambar Anda dan gambar saya sudah cacat karena dosa. Ya. Itu sebabnya dia mau bayar mahal. Yani dia mau datang menjadi manusia. Bahkan dia menjadi hamba dan tak sampai mati. Yes. Disalibkan. Supaya hari ini gambar yang rusak itu akan dipulihkan. Amin. Bagi setiap mereka yang datang Amin. kepada Kristus. Supaya kita dijadikan serupa dengan dia. Dan proses dijadikan serupa dengan dia bukan proses yang sehari 2 hari, saudara. Bukan proses yang 2-3 bulan. Bukan proses yang 1-2 tahun. Proses itu akan terus berlangsung dan berlanjut sampai kita menutup mata kita. Amin. Karena itu jangan keraskan hatimu pagi hari. Yes. Kalau mungkin engkau seperti Nick Fujisi sempat komplain sama Tuhan. Kenapa kok ini terjadi atasku? Bukankah aku taat setia melayani? Kenapa engkau izinkan orang yang aku sayangi harus mengalami hal yang begini buruk? Namun ketika mereka menemukan desain dan rancangan surga, hari ini kemudian orang yang lahir tanpa kaki dan tangan itu dipakai Tuhan menjadi berkat bagi dunia. Apakah enggak mungkin Allah melakukan hal yang sama bagi hidup saudara? Allahnya Nick, Allah yang sama yang hadir pagi hari di tempat ini. Dia Allah yang setia. Seperti Samuel. Dia berjanji kepada anaknya Arman. Wah, kalau engkau lagi susah, aku akan ada di situ. Pagi hari dia Allah yang penuh dan kasih setia. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Namun kalau mungkin karena pemberontakan dan kekerasan hati kita sehingga kita diizinkan untuk dibentuk dan diproses, jangan lari dari proses itu. Jangan meninggalkan hadirat Tuhan, saudara. Karena engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Bukankah firman Tuhan bahwa orang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru? Orang menanti-nantikan Tuhan akan hidupnya makin naik level, saudara-saudari. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan setiap saudara-saudari pada pagi hari ini. Kalau engkau tetap menanti-nantikan dia sepanjang tahun ini setiap hari dalam hidupmu. Mungkin ada hal-hal yang sukar yang sementara engkau alami. Jangan protes, jangan komplain. Tapi katakan, Tuhan aku mau diproses. Walaupun kadang aku marah, kadang aku komplain, kadang aku jengkel. Namun Tuhan aku tetap mau. Aku tetap mau. Seperti yang dikatakanlah Mazmur 73. Sekalipun dagingku habis lenyap, aku akan tetap menyembah Engkau. Urala basikiri dia rabasandara ya rabasikiri dia labasikiri dia basikiri. Kira papa tara basikiri ya labasikiri ya labasandara labasikiri. Kalau pagi hari ini engkau adalah orang itu, boleh angkat tanganmu di tempat saudara. Dia Roh Kudus ada di sini dan dia memberikan kekuatan yang baru kepada engkau. Kalau mungkin engkau sudah lelah, engkau sudah letih dan lesu, bukankah Yesus membuka tangannya dan mengatakan, hai engkau yang berbeban berat, letih dan lesu, marilah kepadaku, aku memberi kekuatan, memberi kelegaan kepadamu. Kalau pagi hari ini engkau sebentar berada dalam situasi demikian, engkau boleh angkat tanganmu. Satu tangan kau boleh taruh di dadamu dan katakan, aku butuh engkau. Kami berdoa Tuhan setiap umatmu ya Tuhan. Kami perlu engkau Tuhan. Kami butuh engkau. Kami mau menanti-nantikan engkau. Kami tidak tahu, saat ini kami gak punya gambaran masa depan. Kami lihat ke depan gelap semuanya. Tapi yang aku tahu, engkau Allah setia yang tidak akan mungkin meninggalkanku. Itu yang aku tahu. Amen. Dan karena itu di hadiratmu hamba membawa umatmu pagi hari ini. Di hadiratmu ya Tuhan. Menatang mereka Tuhan Yesus ke dalam mezbahmu. Ulurkan tanganmu. Beri kekuatan yang baru. Beri semangat yang baru. Beri penghiburan yang baru. Beri kuasamu. Beri hikmatmu. Beri kasih-Mu ya Tuhan. Mengalir pagi hari ini.
mengalir ya Tuhan pagi hari ini. Nyatakanlah dirimu ya Tuhan. Amin. Thank you Lord Jesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu. Kami mau agar hidup kami indah bagimu, Tuhan. Walaupun proses itu mungkin tidak nyaman bagi kami. Tapi kalau Engkau mau dipermuliakan, kalau Engkau dipermuliakan, kami mau Tuhan proses itu. Kami memang tidak pernah siap untuk hal-hal yang mungkin di luar rencana kami terjadi. Tapi yang kami tahu, Allah Alfa dan Omega, yang sudah merancangkan masa depan yang baru bagi setiap kami ya Tuhan. Karena itu kesetiaan-Mu dapat kami andalkan. Karena Engkau sudah menyediakan masa depan yang baru bagi setiap kami. Amen. Bahkan pengharapan kami kepadamu tidak akan pernah pudar. Bahkan di tengah kesulitan dan kesukaran. Dan kami akan melihat tahun 2025 ini menjadi tahun kemenangan. Tahun mujizat dan tahun sukacita. Biarlah berkat pemulihan turun atas umat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah dipulihkan bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Siapa yang percaya dan diberkati oleh firman Tuhan hari ini, boleh berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Yes. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah ditabur di tempat ini. Kami percaya firman ini bagi kami semua Tuhan secara pribadi. Dan biarlah kiranya firman-Mu boleh tumbuh di dalam setiap hati kami. Sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mengembalikan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kami. Apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk berkat-Mu di dalam keluarga kami. Untuk berkat-Mu di dalam pekerjaan apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau kami diberkati bukan karena kuat, hebat, gagah kami. Semuanya daripada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kami boleh mengembalikan persembahan ini dengan sikap hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan, multimedia juga boleh dijalankan. Silakan. 大家好, MDC Banjarmasin. 我叫Sarah. 我叫 Ivana. Kami akan membawakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Blessed people, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat MDC Banjarmasin yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ingat, jemaat Tuhan bukanlah orang asing, tetapi kita semua adalah keluarga dari masa depan cerah Banjarmasin. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita saksikan video pengumuman berikut ini.
untuk informasi mengenai agenda gereja dan juga pelayanan doa, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Jemaat Tuhan, siapa nih yang belum download aplikasi ibadah harian? Aplikasi ibadah harian tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa di-download ya. Dengan ikuti ibadah harian secara rutin, kami percaya Bapak dan Ibu pasti diberkati. Blessed People, kami mengundang jemaat Tuhan untuk kembali hadir di tempat ini agar kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah Blessed People, itu saja pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Kami mewakili keluarga MDC Banjarmasin mengucapkan Kongsi Pacai, Singin Poile, Wang Seru, Cai Chen. Baiklah, berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Silakan Pastor. Wow, memang MC-nya keren ya. Nanti tolong Kael nyanyikan lagu yang tadi back sound-nya itu ya. Siap Aku Pastor, minta berarti khusus di ya. play lagi ya berarti. Tolong Ko Henrik siapin angpaunya kalau dia bisa nyanyi ya. Bapak Ibu Saudari, berhubung dengan hari Rabu itu Imlek dan biasanya kita selama Januari saja kita agenda doa malam kita pindah ke hari Rabu, maka kemudian kita liburkan untuk pekan yang akan datang ini, tapi selanjutnya akan kembali berjalan seperti biasa. Dan tentu saya juga mohon izin, mohon pamit bagi Bapak Ibu Saudari karena saya mau lakukan tugas dalam negeri untuk kunjung mertua karena dia sudah mulai agak sedikit demensia. Supaya makin tidak parah, saya harus datang setor muka supaya dia tahu bahwa ini menantunya yang pendeta itu. Ya itu. Ya, jadi besok saya akan istri akan berangkat dan hari Jumat saya sudah di Banjarmasin kembali seperti biasa. Jadi weekday kita tidak ketemu tapi hari Minggu kita sudah ketemu kembali. Saudara-saudari, saya rindu supaya kalau Anda diberkati di tempat ini, Anda jangan mau diberkati sendirian. Ajak dong teman-temannya. Kan mau melayani tadi kan. Halo? Wah, dalam hati ini pendeta ini memang menjebak saya ini. Sudah ku bilang iya, ini baru tahu ujungnya ini. Ngajaklah orang-orang lain. Iya Pak Sintoro ya. Ngajaklah tetangganya gitu. Supaya nanti kerja bakti bareng gitu ya. Saudara-saudari, dan terakhir sebelum kita doa berkat, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini? Anda boleh angkat tangan Anda dan kami akan kasih satu souvenir. Oh ada. Wah, tepuk tangan dong. Ada satu orang. Ada yang lain? Kami ada kenang-kenangan yang ya spesial. Spesial bukan bendanya tapi hatinya kami. Itu ada di situ loh Bu. Ya jadi selamat datang, senang sekali bisa ketemu hari ini dan nanti ketemu lagi. Wah, oke Bapak Ibu Saudara, dan kita akan berdoa bagi Mama dari Pak Anggoro yang sepanjang hari Senin sampai Kamis itu di rumah sakit ya karena jatuh dan alami demensia yang cukup parah, dan Pak Anggoro harus bersama Ibu Intan harus menyisihkan waktu mereka ngurusin orang tua yang sudah renta dan mereka harus bekerja. Dan terus terang saya datang lihat kondisi Mama memang aduh kasihan betul. Dan kita berdoa supaya tidak terjadi sesuatu yang fatal. Dan walaupun kepalanya harus dijahit bagian dalam 3 kali dan luarnya 5 kali. Namun puji Tuhan sudah keluar dari rumah sakit dan dalam kondisi yang baik, hanya masalah kaki kanan ya Pak Anggoro yang tidak bisa mencecak dengan baik. Sehingga kita perlu berdoa supaya Tuhan sembuhkan, pulihkan Mama dari Pak Anggoro. Dan juga kita perlu berdoa untuk Ibu Indayati Gunawan yang juga menjalani 2 kali operasi di Penang. Awalnya datang hanya untuk operasi untuk kandungan, tapi kemudian setelah pasca operasi kandungan rupanya ada yang lain lagi, ambeien yang sudah stadiumnya lanjut dan harus dioperasi, dan itu yang paling menyakitkan. Dan bahkan sampai hari ini pun dia harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Tadi saya sempat chat sama Pak Simon suaminya dan dia bilang aduh untuk ke belakang pun masih sangat sakit sekali. Saya tahu sakitnya karena saya juga
pernah alami walaupun stadiumnya masih awal-awal, tapi saya tahu bagaimana rasanya. Karena itu kita berdoa supaya mereka dipulihkan, dan juga semua jemaat yang mungkin hari-hari ini dalam kondisi sakit, kita minta supaya Tuhan kiranya menyembuhkan, memulihkan mereka. Kita naikkan satu lagu dulu baru kita akan berdoa. Mari kita bangkit bersama-sama. Siona jemaat bangkit berdiri. Apapun musim kehidupan kita ada kemenangan, amin. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Come on. Sama-sama kita katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, hey. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan, hey. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Ku menang. Terima kasih Tuhan. Yes God. Kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara. Yes. Terakhir sebelum kita doa, satu informasi yang sangat penting bahwa sore setelah selesai ibadah kedua, seluruh pengurus, koordinator akan rapat untuk budgeting. Sehingga apa yang akan kita kerjakan tahun ini ada arahnya. Dan tentu budgeting untuk kemudian setiap departemen itu kira-kira apa yang memang harus dikerjakan dengan budgetingnya berapa. Itulah sebabnya saya berdoa dan saya mohon dukungan dan support seluruh jemaat supaya benar-benar yuk kita melayani Tuhan dalam gereja ini. Dan saya yakin kita semua ingin gereja ini maju, amin. Kita rindu supaya gereja ini pun lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang diberkati, amin. Dan itu hanya bisa terjadi kalau semua departemen bisa berfungsi. Dan karena itu nanti sore selesai ibadah akan makan malam, dan setelah itu kami akan rapat. Dan biasanya rapat seperti itu enggak sebentar-sebentar. Mungkin bisa sampai jam 1 malam saudara. Itu pasti lama saudara. Karena itu doakanlah kami semua para pengurus supaya diberi kekuatan. Seperti orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru untuk menyelesaikan rapat nanti saudara-saudara. Dan itulah sebabnya doakan kami juga tim pastoral. Doakan juga semua pelayan-pelayan. Supaya biarlah kita semua sepanjang tahun inilah tahun kemenangan, tahun penuaian, tahun mujizat. Mari kita akhiri ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk mama terkasih dari Pak Anggoro. Tuhan kami mohon, ulurkan tangan-Mu dan jamah Tuhan mamanya. Kasihanilah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau katakan mamanya Pak Anggoro boleh sehat, boleh sembuh di dalam nama Yesus. Beri kekuatan, kesabaran, kasih-Mu kepada hamba-Mu berdua suami istri dalam merawat orang tua yang sudah renta dengan demensia yang cukup parah ini. Tuhan kuatkan mereka supaya mereka merawat orang tua dan penuh kasih dan sayang. Dan kami minta supaya Tuhan yang akan terus menghibur mereka. Kami juga teringat untuk saudari kami, untuk Ibu Indayati Gunawan yang harus menjalani 2 kali operasi berturut-turut. Tuhan kami tahu bahwa mungkin saat ini dia lagi sementara pasca operasi ini masih mengalami rasa nyeri dan sakit yang tidak bisa terkatakan karena dia yang bisa ngerasakan. Tapi saat ini Tuhan kami mohon, ulurkan tangan-Mu dan pulihkan hamba-Mu. Sembuhkan dia Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Supaya bila dia boleh sehat, pulih dan kembali ke Indonesia dengan penuh sukacita dan kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin
Juga hari-hari dalam keadaan yang sakit, Tuhan kami mohon. Ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-Mu semua yang sakit, sembuh saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan rapat besar yang akan berlangsung pada malam ini. Setelah selesai ibadah kedua nanti. Hamba berdoa untuk semua departemen, semua pengurus. Tuhan memberi hikmat, memberi kekuatan dan kesehatan. Supaya kami semua boleh bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi. Dan hanya satu, yakni biarlah Engkau yang dipermuliakan melalui gereja ini ya Tuhan. Karena itu berkati ya Tuhan, budgeting yang akan kami kerjakan, program kerja yang akan kami lakukan. Tuhan tolong semuanya. Supaya akhirnya gereja ini tahun ini akan menjadi pergerakan, mengalami pergerakan yang makin mengalami level up. Dari bulan ke bulan, dari pekan ke pekan. Supaya akhirnya tahun ini kami akan melihat terjadi multiplikasi. Terjadi pertambahan jiwa-jiwa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini di tempat ini. Maupun yang sementara beribadah secara streaming dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau yang tahu pergumulan mereka. Tapi kami percaya Engkau Allah yang setia adanya. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau sebentar kami akan pulang dari tempat ini, kami mau pulang dengan sukacita. Kami mau pulang dengan kemenangan. Kami mau pulang dengan roh yang sudah disegarkan. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Dan firman-Mu itu yang akan mengubahkan kami. Membaharui mindset kami. Agar kami boleh dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat angkat tangan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan penyertaan Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai engkau. Dia Allah yang penuh kasih setia, akan terus menyertai dan menolong engkau, melindungi engkau, memberi kekuatan kepada engkau saat engkau nanti-nantikan, sehingga engkau akan mengalami level up dan bukan level down. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu dengan keberhasilan dan keberuntungan, diberkatilah masa depanmu, dan bila Tuhan Sang Gembala yang baik akan menuntun engkau, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.